Baik, untuk part kelima ini kita akan membahas tentang modul pembelian. Nah, di sini kita sudah masuk ke modul pembelian yaitu di sini sales. Modul sales ini digunakan untuk mencatat transaksi non-tunai, terutama yang berkaitan dengan penjualan dan piutang. Beberapa submodul yang sering kita gunakan adalah sales register, enter sales, receive payment, dan transaction journal. Nah, di sini kita dimulai dari sales register. Sales register ini berfungsi sebagai informasi rekapitulasi transaksi yang berkaitan dengan aktivitas transaksi penjualan. Kita kita masuk aja di sini. Nah, di sini ada tab-tab, beberapa tab. Di sini ada L sales, quotes, orders, open invoice, return and credit, dan close invoice. Nah, ini hampir sama dengan tab-tab yang ada di menu atau modul purchases. Nah, di sini ada all sales ini. Ini merupakan submodul yang digunakan untuk rekapan aktivitas transaksi penjualan dalam periode tertentu. Selanjutnya ada quotes. Quotes ini merupakan rekapan aktivitas penawaran produk yang akan dijual dalam periode tertentu. Yang ketiga ada orders. Ini orders merupakan rekapan aktivitas pemesanan produk oleh customer dalam periode tertentu. Yang keempat ada open invoice. Di sini open invoice ini merupakan rekapan aktivitas penjualan produk maupun jasa atau pinjaman customer yang posisi utangnya masih belum lunas. Yang selanjutnya ada tab returns and credit. Return and credit ini merupakan rekapan aktivitas retur penjualan produk, jasa, atau potongan oleh customer dalam periode tertentu sehingga posisi piutang minusnya harus dikurangkan ke piutangnya. Dan yang terakhir adalah tab close invoice. Tab close invoice ini eh, merupakan rekapan aktivitas penjualan produk atau jasa dalam periode tertentu yang posisi piutangnya ini sudah lunas. Nah, di sini dari semua tab-tab yang ada di sini, kita bisa memfilter juga manakah customer yang akan kita pilih. Di sini kita dapat memilihnya di search by, kita pilih customer. Nah, di sini ada Mr. David dan Shizuka. Misalnya kita ingin melihat rekapan transaksi dengan Mr. David. Kita klik Mr. David, kita use customer. Nah, nanti di sini akan muncul transaksi-transaksi yang hanya Mr. David saja, ya, hanya Mr. David saja di sini. Oke, untuk menu-menu yang ada di sales register itu saja kita close. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas submodul selanjutnya yaitu submodul dari Enter Sales ini. Eh, kita klik dulu ya di sini Enter Sales. Nah, di sini ada layout, sini ada kotak, kita klik di sini. Nah, di sini ada tiga opsi yaitu quote, order, dan invoice. Nah, eh, quote ini berfungsi untuk mencatat persiapan barang yang akan kita jual. Sedangkan order ini sedangkan order ini digunakan untuk mencatat penjualan yang sudah kita lakukan. Dan invoice ini digunakan untuk kita mencatat atau mengakui pendapatan dari penjualan kita. Di sini ada menu print, send to, jurnal untuk melihat transaksi-transaksi yang sudah kita masukkan, layout, register, record ini untuk merekam data-data yang sudah kita masukkan ke sini. Mungkin itu saja untuk submenu dari eh,
submenu dari enter sales ini. Kita cancel dulu di sini. Untuk menu selanjutnya, kita akan masuk ke menu transaksi jurnal, transaction journal. Kita klik di sini. Submenu transaction journal ini digunakan untuk melihat jurnal-jurnal atas transaksi yang telah kita lakukan. Atau di sini khususnya kita pada menu sales. Sini ada pilihan date from sampai dengan tanggal berapa kita mau melihat rekapan transaksi, rekapan jurnal-jurnal transaksi yang sudah kita buat. Di sini ada kolom date, ID, terus account, debit, kredit, dan jobnya. Mungkin itu saja untuk submenu transaction jurnalnya. Kita close dulu. Baik, untuk langkah selanjutnya kita akan masuk ke transaksi dari penjualan penjualan kita. Eh, kita masuk ke sub modul enter sales di sini. Nah, di sini pada modul kompak kita disuruh untuk menjual barang dagang. Nah, di sini langkah yang pertama kita ganti dulu layoutnya menjadi item di sini. Kita klik OK. Lalu kita masukkan data-datanya. Sini nama customernya adalah Mr. David dengan terms-nya atau syarat pembayarannya kita pakai in a given of days dengan balance today-nya 30 hari. Kita klik OK. Nah, di sini untuk invoice-nya kita ketik S strip 140001 tanggal 19 bulan 1 tahun 2014. Customer PO-nya di sini BSP 140001. Ship-nya di sini pilih 1, ship-nya 1, item number-nya P1. Nah, di sini ada produk 1. Produk 1 terus unit price. Ada jobnya di sini P. Pilih P produk. Untuk teks kodenya di sini adalah V10. V10. Nah, V10. Lanjut ke barang kedua, itu adalah service 1. S1 di sini. Kita pilih jobnya adalah S. S untuk service. Teksnya ini sama V10. Kita klik. Nah, maka untuk sales personnya di sini adalah Sarah. Subtotalnya adalah 1 juta. Breaknya tidak ada. Teksnya 100.000. 10%-nya. Totalnya adalah 1.100.000. Sales Mr. David. Oke, sudah semua di sini.
Oke, today, lagi. Kita lanjutkan lagi. Untuk kategorinya ini kita pilih Surabaya di sini SBY. Nah, di sini eh, penjualan kepada Mr. David sudah bisa kita record. Kita klik record di sini. Klik record. Nah, maka untuk melihat jurnal yang sudah kita buat tadi, kita pilih jurnal di sini. Nah, sini akan muncul sales Mr. David. Nah, di sini ada trade debtornya sebesar 1 juta, trade debtorsnya 100.000, salesnya produk 200.000, sales service-nya 800, pajaknya 100.000 dengan HPP 100.000 dan inventory-nya 100.000. Maka jurnal sudah kita buat. Klik cancel di sini. Hmm. Baik, untuk langkah selanjutnya, transaksi selanjutnya maksudnya kita akan masuk ke transaksi penjualan jasa. Nah, pada PT ICTRU ini selain eh, melakukan usaha dagang perakitan komputer, juga melakukan transaksi penjualan penjualan eh, atau menerima servis komputer. Dalam kasus PT ICTRU ini, eh, kita bisa masuk ke sub modul enter sales. Kita pilih di sini layoutnya, service di sini. Kita klik OK. Oke, langkah selanjutnya yaitu mengisi data-data yang ada di layar berikut ini. Nah, di sini di, diketahui tuh nama customernya sendiri adalah Shizuka. Shizuka baik dengan layout di sini invoice ya. Untuk termsnya di sini, adalah COD dengan invoice-nya adalah S140002 tanggal 20 Januari 2014. Customer PO-nya sendiri adalah CWP Strat CWP 140001. Deskripsinya di sini adalah workshop. Account, oke, kita klik di sini. Account-nya ini adalah 4200. Sales service maksudnya. Untuk jumlahnya sendiri ada 4 juta. Jobnya di sini adalah service. Teks kodenya di sini adalah V0 V000 V00. Sudah di sini salespersonnya adalah Hiroshi. Untuk teks inklusifnya ini sendiri harus di unchecklist ya. Hmm. Jika ini harus kita pilih V00. V00. Jika sudah, kita bisa klik OK di sini. Klik record di sini maksudnya.
record. Oh, kita harus you must specify a category. Oh, kita harus mengisi kategori. Nah, kategori di sini kita isi Malang. Inilah Malang. Oke, setelah itu kita coba klik record. Oh, maka sudah terekam data-data tadi ke jurnal. Kita lihatnya. Kita lihat jurnalnya di sini. Sales dari si Suka sendiri yaitu di debit 4 juta, trade debtors dan credit sales services sebesar 4 juta juga. Nah, maka penjualan jasa sudah kita rekam. Kita bisa klik close di sini.